alasan terpenting ketika Anda sudah bisa hipnotis dengan cara verbal, yaitu Anda bisa mempengaruhi orang lain, menghipnotis orang lain dengan kata-kata Anda. Tentu saja Anda harus melengkapi dengan Anda belajar energi. Kenapa harus dilengkapi dengan Anda belajar energi, teman-teman? Ini sangat penting karena supaya kemampuan Anda ini lebih komplit. Pada kesempatan kali ini bersama saya Mas Nob, saya ingin membagikan pengalaman saya ketika saya mengajarkan ilmu hipnotis dan juga mempraktikkan ilmu hipnotis. Betapa pentingnya kemampuan kita ini tidak hanya terbatas di dalam mempengaruhi dengan kata-kata saja, namun juga kita bisa menggunakan kombinasi antara verbal dan non-verbal. Oke, silakan teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir nanti. Sama halnya ketika Anda belajar ilmu hipnotis, tentu Anda harus mempunyai dasar ilmiah supaya teman-teman nanti ketika belajar ini gampang memahami, gampang dimasukkan ke akal Anda, sehingga nanti Anda pun bisa mencerna dari materi ilmu hipnotis dan pada akhirnya Anda pun bisa dengan mudah mempraktekannya. Maka ilmu tersebut menurut pribadi saya harus logis, bisa diterima akal, termasuk ketika Anda belajar ilmu hipnotis. Tentu di sana ada prosedur-prosedurnya, ada teori-teorinya. Nah, di depan saya singgung tentang betapa pentingnya teman-teman melengkapi kemampuan. Jika Anda saat ini sudah bisa menghipnotis dengan kata-kata, dengan bahasa verbal, maka teman-teman juga harus bisa melengkapi kemampuannya saat ini dengan non-verbal, khususnya yaitu dengan melatih energi Anda. Dasar dari seseorang ini harus melatih energi, teman-teman. Kita mengacu kepada salah satu hukum fisika bahwa setiap benda ini memancarkan energi. Jadi apapun benda yang ada di sekeliling kita, baik kita sebagai manusia atau benda-benda yang lainnya, semuanya ini memancarkan energi. Bahkan Isaac Newton, seorang pakar fisikawan, mengemukakan teori bahwa suatu benda ini yang memiliki energi tadi, ya, sifat energi adalah tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi energi itu kekal, dan dalam ruangan tertutup suatu energi ini akan stabil, konstan, ya, tetap konstan. Sifat energi itu hanya berpindah, bisa berpindah dan berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Anda bisa cek sendiri nanti ya teori tentang energi atau hukum kekekalan energi dari Isaac Newton ini, teman-teman. Nah, kenapa di dalam perjalanan kita dalam mendalami ilmu hipnotis ini kita nanti harus bersentuhan dengan belajar energi, teman-teman? Bahwa manusia di dalam berkomunikasi ini melibatkan banyak hal, teman-teman. Yang pertama, kita berkomunikasi secara verbal dengan ngomong ke orang lain. Kita juga berkomunikasi secara sosial, ya, kita bermasyarakat. Kita juga berkomunikasi dengan cara energi, ya. Jadi kita ini kan sebenarnya sebagai pengirim dan penerima, atau sebagai transmitter dan sebagai receiver. Maka jika Anda ketemu orang yang belum Anda kenal di jalan nih, Anda nggak kenal sama sekali, ya, nggak kenal nih, tapi Anda bisa menangkap energi orang tersebut, dan sebaliknya orang tersebut juga bisa menangkap energi Anda. Buktinya apa ya, teman-teman? Anda ketemu orang, kalau energinya lagi jelek, ya Anda merasa tidak nyaman, tapi kalau energinya dia bagus, Anda pun merasa nyaman meskipun tidak kenal. Atau Anda bisa melihat seseorang yang nggak dikenal, wah ini wibawanya kok bagus sekali, ini karismanya kuat. Nah, ini termasuk pancaran energi. Di dalam tubuh manusia, kita memiliki berbagai macam energi melalui asupan-asupan makanan, maka ada namanya energi kimia. Lalu kita juga mempunyai aliran listrik di dalam saraf-saraf kita. Kemudian juga banyak energi yang lainnya, energi kinetik, misalkan kita lagi bergerak, ya, kita juga mengeluarkan energi atau energi potensial saat kita melakukan gerakan naik turun dan lain sebagainya. Artinya manusia ini super lengkap, teman-teman, dibekali dengan Tuhan ini sangat sempurna. Tinggal tugas kita ini, maukah kita menggunakan daya potensi yang sudah ada di dalam diri kita ini supaya bisa keluar dan kita maksimalkan. Cara memaksimalkan tentu banyak sekali caranya, teman-teman. Salah satu, sesuai dengan bidang saya sebagai praktisi hipnotis, sebagai guru hipnotis, ya saya akan memanfaatkan potensi energi tersebut untuk kepentingan di dalam ilmu hipnotis, baik itu untuk mempengaruhi orang lain,
menghipnotis orang lain, atau melakukan pengobatan atau healing atau hipnoterapi. Nah, banyak hal yang bisa kita kerjakan teman-teman. Seandainya teman-teman ini bisa melengkapi kemampuan Anda yang belajar hipnotis dengan kata-kata, dengan sugesti kata-kata, ditambah Anda melengkapi kemampuannya dengan memaksimalkan energi di dalam diri Anda, tentu luar biasa dahsyat hasilnya. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nur, bye-bye. Salam hipnosa.